Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi pada pembelajaran daring kali ini. Oh ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat selalu ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan walaupun di rumah, tetap menjaga jarak. Jangan main-main terus ya, harus belajar. Ya, Bu. Siap. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dari teks deskripsi berupa benda, objek, maupun tempat yang dibaca dan didengar. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian dapat mengerti apa itu teks deskripsi, ciri-ciri, tujuan, dan struktur teks deskripsi. Kemudian, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Silakan bisa menjawab ya, Mas Rizal. Teks yang menjabarkan suatu benda atau bisa manusia juga bisa, Bu. Ya, ada lagi? Mbak Dias atau Mbak Anti, silakan. Saya, Bu. Iya, Mbak Dias. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan Sinyalnya Mbak Dias agak terganggu ya, Mbak. Subsidiin kuota, Bu. Ya, nanti kalian mendapat subsidi dari pemerintah. Mbak Anti, apakah mau menjawab? Ya, Bu, ingin mencoba menjawab. Jadi Ya, teks silakan. deskripsi itu teks yang menggambarkan atau menjabarkan tentang sebuah objek berupa tempat wisata, seseorang, ataupun benda, atau pertunjukan seni. Seperti itu, Bu. Ya, semuanya jawabannya benar. Jadi, pengertian teks deskripsi itu sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas dan rinci, yaitu meliputi objek, tempat, peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Jadi, teks deskripsi itu kita menggambarkan atau menjelaskan sesuatu yang akan kita beri kepada pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang kita baca. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui mengenai tujuan dari ditulisnya teks deskripsi? Ada yang tahu? Saya, Bu, ingin mencoba menjawab. Silakan, Mbak Anti. Tujuannya untuk menggambarkan sebuah objek. Menggambarkan sebuah objek yang seperti apa ya, Mbak? Objek misalkan tempat wisata. Nah, sebelumnya misalkan kita akan pergi ke sebuah wisata, pasti kan kita paling tidak mencari-cari tahu dulu lah, Bu. Lah, biasanya di dalam mencari tahunya itu kan di internet. Biasanya dalam internet itu disebutkan bahwa tempat wisatanya itu berbentuknya seperti ini, fasilitasnya apa saja, terus seperti itu, Bu. Ya, bagus Mbak Anti. Jadi, teks deskripsi itu untuk menggambarkan, lebih tepatnya tujuan dari dibuatnya teks deskripsi yaitu untuk agar seseorang atau pembaca seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang kita jelaskan dalam teks tersebut. Tadi Mbak Anti mengatakan bahwa contohnya di pantai ya, Mbak? Ya, Bu. Contohnya suasana di pantai, misalnya menggambarkan keadaannya. Jadi pembaca itu seolah-olah sedang berada di pantai tersebut. Apakah cuacanya, keadaannya seperti itu. Paham? Paham, Bu. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai pengertian dan tujuan dari teks deskripsi? Silakan. Belum. Kemudian pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi. Sebelumnya, kalian apakah sudah membaca materi mengenai teks deskripsi? Belum, Bu. Ya,
Nanti materinya bisa kalian cari atau kalian download melalui grup WA ya. Nanti Ibu kirimkan materi Baik, Bu. yang sudah Ibu buat. Kemudian ini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya menggambarkan sesuatu. Jadi kita menggambarkan sesuatu, misalnya kalian menggambarkan sekolah kalian, bisa dilihat dari bentuknya, dari warna, dari luas, maupun dari banyak ruangan yang ada di sekolah kalian. Seperti itu, paham? Paham, Bu. Yang kedua, paragraf dalam teks deskripsi digambarkan secara jelas dan rinci sehingga melibatkan kesan indera. Jadi dalam teks deskripsi itu kita dapat merasakan atau dapat dilihat dengan panca indera kita. Misalnya kita tadi menganalisis mengenai sekolah, kita dapat melihat bentuk sekolahnya seperti apa, luas atau sempit, dan banyak ruangannya itu seperti apa. Jadi dapat melibatkan kesan indera yang kita punya seperti itu, paham? Paham, Bu. Yang berikutnya sudah dijelaskan tadi seperti tujuan. Ciri-ciri berikutnya yaitu ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks. Jadi, pembaca merasakan secara langsung apa yang sedang dibahas oleh penulis. Seperti itu ya. Untuk berikutnya, Bu, tadi ada gangguan. oh iya, Mas Rizal tidak apa-apa. Sinyalnya ya, Mas. Apaan HP-nya ada gangguan? Ya, namanya juga pembelajaran daring ya, banyak kendalanya. Jadi kita maklumi saja. Lanjut ya. Untuk ciri-ciri berikutnya yaitu teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri keadaan suatu objek dengan rinci. Misalnya kalian mendeskripsikan kucing, coba ada yang bisa mendeskripsikan kucing seperti apa? Dilihat dari bentuk objek yang dapat, ya silakan Mas Rizal. Atau mendeskripsikan benda lain. Objeknya, Bu. Gimana? Kalau bagian tubuhnya gimana? Bagian tubuhnya, Bagian organ-organ tubuhnya. ya itu seperti itu boleh, itu jadi ciri fisik. Berkaki, empat, Ya, terus warna ada yang coklat, ada yang hijau, ya, mix, giginya taring, betul Mas Rizal. satu, seperti itu. Ada lagi yang ingin memberi contoh mengenai ciri fisik atau ciri keadaan yang digambarkan melalui teks deskripsi? Mbak Dias atau Mbak Anti silakan. Ada Iya, lagi? Bu, saya tidak dulu. Silakan Mbak Dias. Misalnya deskripsi tentang makanan, Bu. Ya, makanan Mbak Dias. Seperti apa deskripsinya? Seperti misalnya buah apel memiliki rasa yang manis. Ya, Lalu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Seperti itu, Bu. ya benar. Ya benar, dari semua itu termasuk dalam ciri-ciri deskripsi yang keberapa? Yang keempat, mengenai ciri fisik atau menggambarkan fisik suatu objek atau keadaan. Paham? Paham, Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Bu, ingin bertanya. Ya silakan Mbak Anti. Kalau misalkan yang mendeskripsikan suasana itu contohnya seperti apa ya, Bu? Oh, mendeskripsikan suasana.
Misalnya Mbak Anti tadi pergi ke pantai ya Mbak. Suasana di pantai itu seperti apa? Apakah sejuk atau ramai pengunjungnya? Itu bisa digambarkan melalui teks deskripsi. Seperti itu Mbak Anti, apakah paham? Bisa dipahami? Bisa Bu, boleh Gimana Mas Rizal? deskripsikan sedikit, boleh Bu? Boleh Mas Rizal. Suasana hati Bu disertanya. Suasana hatinya Mas Rizal seperti apa sekarang? Bisa dideskripsikan? Senang atau sedih Mas Rizal? Wing, pokoknya Bu. Uwing-uwing. Oh iya. Halo Bu. Wing, berarti Tip- akurat. Ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Ya Bu. Selanjutnya yaitu struktur dari teks deskripsi. Sebelumnya ada yang sudah tahu atau paham apa saja struktur dari teks deskripsi? Ada yang sudah tahu apa belum? Judul Bu. Judul. Judul, terus apa lagi Mas Rizal? Mbak Anti, Mbak Dias? Terus objek yang dideskripsikan. Ya, terus Jelasan. penjelasan. Lalu apa lagi? Spesifikasi. Ya, benar Mbak Dias. Benar, jawaban kalian itu semuanya benar. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi ya mengenai struktur dari teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama judul. Judul digunakan untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Misalnya, kalian membuat judul untuk tes deskripsi. Apa coba? Sebelum kalian mendeskripsikan, tentunya kalian harus membuat judulnya terlebih dahulu. Contohnya seperti apa? Gunung Bu. Gunung. Gunung apa Mbak Anti? Contohnya Gunung Perahu. Ya boleh. Itu judul ya Mbak Anti ya. Yang pertama judul. Lalu yang kedua, identifikasi. Identifikasi merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Jadi, sebelum kita mendeskripsikan semuanya, kita harus membuat kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan. Misalnya tadi gunung. Mbak Anti bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai misal Gunung Perahu merupakan gunung yang berada di wilayah Jawa Tengah. Seperti itu. Paham? Paham Bu. Paham Bu. Untuk struktur yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi berisikan urutan atau penggolongan dari topik-topik yang akan dibahas. Jadi, sebelum kalian mendeskripsikan sesuatu, kalian bisa mengurutkan penggolongan atau topik-topik yang akan dibahas. Misalnya dari gunung, itu ketinggiannya berapa? Suasana di gunung itu seperti apa? Dan apakah gunung itu masih aktif atau tidak, itu bisa termasuk ke dalam klasifikasi. Paham? Paham. Kemudian, Di belakang bentar. oh ya silakan Mas Rizal. Kemudian struktur teks deskripsi yang keempat yaitu deskripsi. Deskripsi merupakan penjelasan secara detail mengenai topik yang akan dibahas. Jadi, setelah kalian membuat klasifikasi, kemudian kalian menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai topik-topik yang sudah kalian bahas. Misalnya yang pertama tadi, Mbak Anti menyebutkan contoh judul gunung, kemudian membuat klasifikasi berdasarkan ketinggiannya. Di situ Mbak Anti bisa menjelaskan mengenai ketinggiannya itu seperti apa dan berapa ketinggian dari gunung tersebut. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham Bu. Sebelumnya kalian bisa melihat nanti materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini di grup WA. Nanti Ibu akan bagikan materinya ya. Kemudian langkah-langkah membuat ya Mbak Anti. Kemudian langkah-langkah membuat teks deskripsi.
Yang pertama, ada yang tahu langkah apa yang akan harus kalian lakukan sebelum membuat teks deskripsi? Menentukan objek. Sebelum menentukan objek, Menentukan tema. ya benar Mbak Dias, menentukan tema. Jadi sebelum kita menentukan objek, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Misalnya, tema mengenai kesehatan. Kalian bisa mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya, hal-hal yang berkaitan kesehatan itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberi contoh? Deskripsikan tentang rumah sakit, Bu. Ya benar, mendeskripsikan tentang rumah sakit. Bu, makasih Bu. Ya Mas Rizal. Setelah kita menentukan tema, kita mengumpulkan data-data. Jadi, dalam membuat teks deskripsi, kita harus sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan data yang ada atau fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, yaitu membuat kerangka karangan. Dan yang terakhir itu menjabarkan kerangka karangan. Jadi, langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama menentukan tema, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga membuat kerangka karangan, dan yang keempat mengembangkan kerangka karangan. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, kerangka karangan itu yang seperti apa, Bu? Kerangka karangan itu yang misalnya kalian akan mendeskripsikan sesuatu, tapi itu belum terlalu kompleks atau baru kerangkanya saja. Jadi nanti kerangka karangan itu bisa dikembangkan ke dalam tahap berikutnya. Bisa dipahami Mbak Anti? Berarti seperti garis besarnya. Iya, Objek inti yang akan pembahasannya seperti dijadikan itu. teks deskripsi atau bagaimana? Iya, bisa inti, salah satu inti yang akan dikembangkan di paragraf berikutnya, seperti itu. Bu. Oke. Ada yang belum paham atau ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk pembelajaran kali ini sepertinya cukup ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pagi hari ini, jangan lupa untuk tugasnya. Silakan kalian mencari teks deskripsi. Boleh dari internet, buku, atau kalian justru bisa membuatnya sendiri. Kemudian kalian bisa mengklasifikasi atau mengidentifikasinya berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan tujuannya, berdasarkan strukturnya, seperti itu. Paham ya? Paham tugasnya? Bu. Ya, jadi kalian mencari teks deskripsi dan dianalisis ciri, tujuan, ya seperti itu. Nanti pengumpulan tugas bisa kalian lakukan kirim di grup WA ya. Nanti Ibu akan mengirimkan contohnya sehingga kalian bisa melihat contoh yang akan Ibu berikan dan bisa kalian bisa jadikan referensi untuk mengerjakan tugas. Paham? Paham, Bu. Ya, demikian pembelajaran pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cuci tangan yang rajin. Jangan keluar rumah. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak. Jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan juga tetap belajar di rumah yang rajin ya. Bu, oke. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.